penjelasan kita masalah riba. Diingatkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, para pedagang, para pekerja, para pembuat barang-barang di pabrik ini hendaklah menjaga jangan sampai apa yang dia lakukan dalam 3 hal tadi, dagangnya, kerjanya, bikin barangnya, itu ada unsur riba. Riba ini ada 3 bendanya. Pertama, emas perak. Kedua, makanan pokok. Ketiga, obat-obatan. Di benda riba. Jadi kalau orang tukar menukar emas dan perak, itu mesti mislan bimislin, yadan biyadin. Jadi kalau kita tukar emas perak, mama emas tukar emas, itu harus sama beratnya dan kontan dua-duanya, dan kontan saling menerimanya. Umpama kita tukar emas kita ada 10, tukar dengan emas orang juga ada 10, itu sama timbangannya. Jadi kita tukar emas kita yang 10 dengan emas orang yang 10, kontan dua-duanya dan saling nerima dua-duanya. Nih, saya tukar emas saya dengan emasmu, terima. Dia pun serahkan emasnya sama kita, kontan. Dua-duanya kontan, nerimanya juga bareng. Itu nggak ada unsur riba. Tapi kalau umpama yang satu beratnya lebih, yang satu kurang, punya orang ada 12 gram, kita ada 11 gram, berarti kurang 1 gram. Enggak mislan bimislin, ini riba. Dia tukar emasnya yang 11 dengan yang 12. Itu riba dari segi enggak sama satu dengan yang lain. Namanya ribal fadl. Riba karena ada yang lebih yang satu dari yang lain. Atau penerimaannya enggak kontan dua-duanya. Yang 10 dengan 10 yang punya kita diserahkan sekarang. Punya saudara kita nanti sore, itu nggak kontan dua-duanya. Ini namanya riban nasa, riba di dalam waktu. Memang sama timbangannya, tapi penyerahannya berbeda waktu. Ini juga termasuk riba. Nah, yang ketiga, umpama kita serahkan yang punya kita, diterima oleh dia, dan dia serahkan punya dia, kita belum pegang, dia terima duluanan, yang dikasih kita belum ambil, nanti sore baru kita ambil. Ini berbeda dalam memegang dan menerimanya pun riba. Jadi timbangannya harus sama, ijab kabulnya juga bareng, nerimanya mesti bareng. Itu mislan bimislin, yadan biyadin, qabdan biqabdin. Itu riba, yang namanya riba. Jadi emas, perak, begitu juga tukar perak dengan perak. Nah, kalau tukar emas dengan perak boleh berbeda, karena nilai emas dan perak beda. Emas kita 10 gram, perak dia 100 gram boleh. Tapi tetap harus kontan dua-duanya dan saling terima dua-duanya.
beratnya boleh beda, tapi kontannya mesti sama. Begitu juga makanan pokok, beras itu makanan pokok, itu nggak boleh berbeda timbangannya. Kadang-kadang kita punya beras yang jelek, bawa ke pasar, makan beras kita tidak tapi bagus, 20 kg, beras dia 10 gram, 20 dengan 10, itu namanya riba fadl, nggak boleh, walaupun kualitasnya beda, tapi bendanya sama, bahan makanan pokok. Nih harus sama. Nah, untuk supaya jangan jadi riba, yang bagus kita jual dulu. Yang kita punya kita jual. Nah, harganya baru kita terima. Nah, dengan harga yang kita jual, kita beli beras yang kita mau. Itu halah itu bukan riba. Karena sudah kita jual, berarti sudah bukan milik kita. Kita hanya punya harga. Nah, harga ini kita beli beras. Nah, kadang-kadang pun kita minjem beras, nanti gantinya beras lagi, riba. Minjem beras, besok gantinya beras, riba. Kenapa? Dia nyerahin beras dia sekarang, kita gantinya sebulan lagi, kan namanya tidak sama waktunya. Ini yang nggak berasa orang. Jadi yang bagus jangan pinjem, beli. Nih saya beli beras ente, bayarnya minggu depan, boleh. Nggak kontan umpama, utang. Dibanding pinjem beras nanti gantinya minggu depan beras lagi, itu jadi riba. Ini yang kadang-kadang orang tidak ngeh. Nih. Nah, ini hati-hati dengan riba. Makanya dikatakan di sini fal muhtalu, maka orang yang bersiasat fi istihlalir riba, di dalam menuntut halal riba, alladzi harramahullah, yang Allah telah mengharamkannya atasnya, binadarin, dengan nadar, au ikrarin, dengan ikrar. Nih, mana saya nadar kepadanya mau tukar emas saya yang 10 gram dengan emas dia yang 8 gram. Nadar, nuker emas 8 dengan 10 dengan nadar. Nadar hukumnya apa? Wajib, tapi kalau isinya riba jadi haram. Atau ikrar, udah saya terima deh 8 gram juga nggak apa-apa, saling redho dengan riba, tetap riba. Jadi jangan dihalalkan saling ridho, saling menerima. Kalau yang haram jangan terima. Ini dengan ikrar. Wa nahwi dzalika, dan seumpama itu, wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu, fi batinihi, dalam batin perbuatan itu, annahu lam yaqsid bidzalika nadri, bahasanya dia tidak menghendaki dengan nadar itu dan ikrar itu melainkan untuk membolehkan riba. Dia nadar tukar 10 dengan 12, tapi tujuan pokoknya supaya boleh riba. Zahirnya nadar, tapi tujuannya menghalalkan riba. Itu ala man la ya'lamul batin minal makhlukin, atas orang yang nggak tahu niat batinnya atas manusia yang banyak. Saya nadar nih mau tukar emas inti mana sana begini, inti punya 12, ane punya 14, tukar deh, ane nadar.
Tuh orang nggak tahu kita niat nadar kita adalah untuk membolehkan riba. Dia hanya nadarnya doang, tapi isinya ingin menghalalkan riba, dia nggak tahu. Itu maghrurun. Orang yang melakukan itu adalah orang yang maghrur, orang yang terperdaya. Artinya dia sangka boleh, dia sangka halal padahal haram. Itu maghrur. Maghrurun mukhadi'un lillah. Dia menipu daya Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia nipu daya Allah, nipu daya orang mukmin. Nggak ada tujuan dia melainkan supaya boleh riba. Maka orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Dia tidak tipu daya melainkan menipu daya dirinya sendiri. Jadi dengan cara nazar, cara ikrar, dia ingin bolehkan riba. Nah, nanti Allah berikan siksa kepada orang yang menipu daya dirinya sendiri. Ya. Al-Qawi, menipu daya Allah yang maha kuat. Al-Zahiri, yang nyata. Alladzi la yakhfa, yang nyata atas Allah, enggak tersembunyi atas sesuatu pun yang di bumi dan di langit. Jadi ingin menipu daya Allah yang maha kuat, ingin menipu daya Allah yang maha melihat apa yang zahir dan apa yang nyata di bumi langit, Allah lihat. Walladzi yaktubu haula'il muhtalin, dan orang yang mencatat mereka yang ingin menghalalkan riba itu, walladzi yashhadu lahum, dan yang menjadi saksi bagi mereka itu adalah mahma alimu, kapan-kapan mereka saksi dan penulisnya tahu batin urusan mereka. Wa ghallaba ala dhannihim, dan mengutamakan sangkaannya atau memenangkan sangkaannya, qasduhum dzalika, tujuan yang demikian itu dengan tanda-tanda keadaan mereka. Nah, itu syurakauhum, sekutu mereka. Jadi yang catat, yang jadi saksi, yang tahu bahwa dia pengen halalkan riba, itu sama juga bersekutu dan berdosa. Syurakauhum, bersekutu mereka itu fi batinihim, bersekutu mereka dalam batin mereka dan tipu daya mereka. Jadi kalau orang yang nyatet, yang jadi saksi, tahu dia berhelah dengan riba, tujuannya menghalalkan riba, itu yang catat, yang nulis pun dapat dosa sama. Kalau dia tahu, kecuali tidak tahu. Dia hanya catat, nggak tahu tujuannya menghalalkan riba. Dia hanya bersaksi, nggak tahu tujuannya menghalalkan riba. Tapi kalau dia tahu tujuannya menghalalkan riba, yang nyatat, yang jadi saksi sama-sama dapat dosa. Nah ini, itu namanya helah. Wa ma yatarattabu, dan apa yang mengandung atas yang demikian, minat ta'arrudi, berarti dia menyiapkan diri atau bersedia dirinya untuk disiksa dengan dan diadab Allah. Jadi kalau yang nyatat, yang jadi saksi, tahu tujuannya menghalalkan riba, dia saksi, jadi saksi juga, catat juga, itu sama-sama dapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia siap disiksa. Ini kalau orang yang nyaksiin kejahatan, orang-orang yang nyatat kejahatan, dia tahu ini berbuat jahat, itu sama-sama dapat dosa. Nah, seperti yang sekarang kita saksikan, banyak orang jadi saksi, banyak orang yang nyatat, dia tahu dosa, dia catat juga, dia dapat dosa sama-sama. Walaupun dia nggak ngerjain. Wa saya'lamul ladzina zalamu, ini dalilnya, dan orang-orang yang zalim akan mengetahui di mana tempat kembali yang dia kembali di akhirat. Jadi orang yang bikin zalim tahu di mana tempat kembalinya. Orang zalim kembalinya kepada siksa dan azab Allah.
dan kepada murka Allah. Makanya jangan sekali-kali kita ini menjadi saksi orang yang berbuat zalim. Ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Hai orang yang beriman, jangan kamu cenderung, jangan kamu simpati, jangan kamu bela orang-orang yang berbuat zalim. Kamu akan disiksa Allah nanti hari kiamat. Yang sekarang banyak buzzer yang bela orang zalim. Banyak nggak kira-kira? Dapat duitnya, gajinya gede. Gajinya gede, asisnya gede, salah nggak dihukum. Walaupun dia zalim orang nggak diapa-apain, itu akan tahu nanti orang zalim di mana tempat kembalinya. Jangan bela orang zalim, jangan simpati orang zalim. Fatamassakumun nar, akan disiksa Allah dengan siksa pada hari kiamat. Nggak ada yang bisa bela, kalau disiksa nggak ada yang bisa bela melainkan Allah. Ini sekarang banyak ya, buzzer terkenal. Ya. Tsumma alam anna madakhila ar-riba, kemudian ketahui bahwa tempat-tempat masuk berbuat riba kathiratun banyak, wa alat tajir, dan wajib atas orang yang berdagang ayat ta'allama min dzalik, untuk mempelajari itu. Orang dagang mesti tahu di mana tempat masuk riba, hindari. Ya. Jadi ya ayat ta'allama min dzalika ma yaksuduquhu, dan wajib atas orang yang berdagang mengetahui dari tempat masuk riba yang banyak itu, yang banyak terjadinya. Wa yaksuru ta'atin nas, dan banyak dimanfaatkan manusia bagi tempat masuk riba itu. Wa ma askala alaihi, dan apa-apa yang menyulitkan atas tempat masuk riba itu. Kadang sulit, mau dikata riba bukan, mau kata bukan riba sulit. Ya. Ba'da dzalika, setelah itu. Nah, kalau dia mendapatkan kesulitan, sa'ala, bertanya tentang riba. Siapa yang ditanya? Ahlal ilmi, orang yang punya ilmu. Tapi alladzina yakhshawunallah, orang punya ilmu yang takut sama Allah dan bertakwa kepada Allah. Nih, kalau orang punya ilmu banyak. Ada yang takut sama Allah, dia nggak takut sama Allah. Nih, tanya punya ilmu yang takut dan takwa sama Allah. Dunal ulama ilmu tarakhisin, bukan ulama-ulama yang meringan-ringankan, muta'awilin, mentakwil, memakna-maknakan riba bukan riba, atau akhirin yang mengambil dari ilmunya, al-akhirin dan ilmunya itu zahira, yang mengambil dari ilmunya hanya zahirnya, tidak ambil batinnya. Ya, aksaruha la yasihu, kebanyakan zahir-zahirnya itu enggak sah. Jangan tanya ulama yang ngenteng-ngentengin haram, jangan tanya ulama yang memanfaatkan haram, jangan tanya ulama yang hanya lihat zahirnya, padahal zahirnya itu tidak sah. Ya. Wala yastaqim, dan tidak benar menurut ulama-ulama berdasarkan kitab dan sunnah Rasulnya, dan berdasarkan perjalanan ulama salaf, sejarah ulama salaf. Ini. Jadi kalau kita mau tahu, tanya ulama yang takut sama Allah, ulama yang betul-betul dia jalankan ilmu berdasarkan ajaran Allah, kitab dan hadis. Ya, makanya mari kita berhati-hati kalau jadi pedagang di tempat-tempat masuk riba. Wallahu a'lam bishawab.